yang meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang dan dia baru usia 6 tahun nih Kak Seto. Nah itu melihat kasus ini seperti apa sih Kak Seto? Iya, tentu saya pribadi sangat prihatin ya dan sangat sedih, tapi juga kecewa bahwa dalam hal menghadapi anak usia 6 tahun itu memang sedang aktif-aktifnya, tetapi juga kadang-kadang pemahaman terhadap bahaya juga masih kurang. Jadi terhadap anak-anak usia 6 tahun biasanya masih TK atau sudah kelas 1 SD itu sudah harus mendapatkan pengawasan yang ekstra ketat dari siapapun juga yang menjaganya. Kalau orang tua yang menjaganya, mohon orang tua. Kalau misalnya ada pembantu rumah tangga atau pengasuh, ya mohon itu betul-betul melakukan pengawasan yang ekstra ketat karena memang kemungkinan terjadinya bahaya itu bisa besar sekali begitu. Tapi ini bisa terjadi karena kelalaian orang tua atau gimana sih Kak Seto? Iya, ya bisa dua-duanya. Artinya di satu sisi anak aktif, di sisi lain kelalaian orang tua untuk tidak mengawasi secara ekstra ketat tadi. Jadi kelalaian ini mungkin bagi orang tua cuma 5 menit, tapi ukuran anak-anak terhadap kemungkinan terjadinya bahaya itu bisa ukurannya detik gitu. Lengah sedikit saja mungkin terpleset, kemudian kita tidak tahu dalam keadaan tenggelam, mungkin dia perlu minta tolong segera tetapi kita tidak mengawasi, maka disitulah sebetulnya salah satu kesalahan terbesar adalah pada orang tua. Tentu di satu sisi, di sisi lain mungkin juga harus dilihat seberapa jauh upaya penjagaan keamanan di kolam renang tadi. Misalnya harus ada petugas yang relatif ya selama itu dibuka untuk umum ya ada pengawasnya misalnya. Jadi anak-anak kalau memang itu diberi kesempatan untuk berenang di situ, maka selain unsur orang tua juga mohon petugas itu disediakan untuk sebuah kolam renang yang ramah anak begitu. Dan ini kan harus ekstra ya menjaganya itu. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak Seto gimana sih harus ekstra menjaganya di usia segini? Iya, artinya kalau kita tahu di kolam renang itu kan di satu sisi mungkin anak belum terlalu mampu berenang. Kalau toh pun bisa berenang tapi mungkin tidak bisa menjaga diri dalam keadaan darurat. Misalnya tiba-tiba kram, tiba-tiba ada masalah gangguan-gangguan yang lain begitu ya. Sehingga diperlukan orang dewasa yang selalu peduli untuk bisa mengawasi. Jadi mohon kepada setiap orang tua ataupun siapa yang mengawasi seorang anak usia 6 tahun, sekitar usia itu dalam keadaan di kolam renang, mohon betul-betul tidak lengah sedikit pun. Jadi ukurannya adalah detik, jadi pengawasan harus ekstra ketat. Itu yang paling penting. Kalau di kegiatan lainnya Kak Seto selain renang mungkin dia lagi di taman atau Iya, bisa saja misalnya di tempat yang ramai lalu lintas, mungkin juga di suatu alam yang indah kelihatannya tapi mungkin di tepi jurang dan sebagainya. Jadi bagaimana juga di dalam upaya menjaga putra-putri tercinta, mohon orang tua betul-betul mewaspadai setiap gerakan dari anak-anak ini. Anak-anak ini di satu sisi memang sedang penuh dengan energi untuk bergerak dengan leluasa, dengan lincahnya, dengan gembira, tapi juga di kiri kanannya juga kemungkinan terjadinya bahaya juga sangat tinggi, apakah itu di kolam renang, apakah di tempat yang mengandung listrik, apakah itu di tempat keramaian lalu lintas dan sebagainya. Jadi mohon ini menjadi pembelajaran kita semua agar mengawasi anak-anak seusia 6 tahun ya usia umumnya masih ekstra pengawasan yang ketat ini jangan lengah sedikit pun begitu. untuk peran orang tua sendiri dalam usia 6 tahun itu seperti apa sih Kak Seto? Iya, orang tua adalah pelindung bagi anak-anaknya. Jadi mohon jangan ada kelengahan, kelalaian, ketidakpedulian, apalagi penelantaran, apalagi kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa dalam konteks melindungi anak-anak, maka orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan dan juga keselamatan putra-putri tercinta, mohon betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius untuk keamanannya. Nah, tapi kan di dalam usia 6 tahun ini anak tadi yang Kak Seto bilang lagi aktif-aktifnya ya. Mungkin kadang susah dibilangin untuk hal yang benar gitu. Itu gimana sih cara mengatasinya biar anaknya bisa Iya. gitu? Memang yang paling penting adalah memosisikan sebagai sahabat anak. Jadi anak-anak akan melawan, akan sulit dibilangi atau dinasihati kalau cara menasihatinya itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan cara-cara yang tidak berkenan di hati anak, maka anak juga akan menjauh atau menghindar atau menolak bahkan. Jadi dengan memosisikan sebagai sahabat anak, menyampaikannya dengan dengan senyuman, dengan nada-nada yang indah, mungkin juga dengan cara bercerita atau mendongeng, dengan berdiskusi dan sebagainya, maka anak-anak akan lebih mudah menangkap dan menghargai orang tuanya pada saat memberikan nasihat-nasihat yang berharga tadi. Berarti harus dengan hati yang tenang juga ya orang tuanya. Iya, tadi menjadi sahabat berarti tenang, penuh persahabatan, penuh kasih sayang, tidak ada cara-cara otoriter yang kadang-kadang justru membuat anak menjauh dari orang tua. Nah, kalau sudah menjauh, maka ini yang kadang-kadang mendorong anak-anak untuk agak sulit untuk diawasi atau bahkan melakukan perlawanan-perlawanan yang akan berbahaya juga untuk masa depan anak. Gitu.